Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasaba Sudajat dengan NPM 10060031820 dari program studi farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang dibawa bimbingan Ibu Dr. Anda Livia Syafnira MSI dan Bapak Apoteker Indra Topik Maulana MSI. Di sini saya akan menyampaikan mengenai penelitian saya yang berjudul Perbandingan Aktivitas Antibakteri Ekstrak Etanol Bunga Brokoli Brassica oleracea var italica Plank dan kembang kol Brassica oleracea var botrytis DC terhadap Propionibacterium acnes. Berikut pokok bahasan yang akan saya bahas. Selanjutnya, pertama-tama saya akan menyampaikan pendahuluan mengenai penelitian saya. Jerawat adalah penyakit kulit yang sering terjadi pada semua kalangan maupun remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Jerawat merupakan reaksi penyumbatan pori-pori di kulit yang diikuti dengan peradangan pada saluran kelenjar minyak kulit dan menyebabkan penyumbatan di sekresi minyak kulit yang kemudian akhirnya mengalih menjadi jerawat. Bakteri ini bisa diturunkan dengan diberikan antibiotik seperti erythromycin, clindamycin, dan benzoyl peroksida. Namun, penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi bakteri terhadap antibiotik tertentu. Maka dari itu, dibutuhkan pengembangan senyawa antibakteri bahan alami dengan cara menggunakan zat aktif pembunuh bakteri pada kandungan tanamannya. Tanaman yang juga dapat dimanfaatkan sebagai antibakteri adalah bunga brokoli dan kembang kol. Dua suku Brassicase ini mengandung flavonoid, di mana flavonoid bermanfaat sebagai antibakteri yang menghambat sintesis asam nukleat, menghalangi fungsi membran sitoplasma dan mobilitas bakteri, serta sebagai anti jamur dan antivirus. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini untuk membandingkan aktivitas antibakteri terhadap antara ekstrak etanol bunga brokoli dengan ekstrak etanol kembang kol terhadap bakteri penyebab jerawat Propionibacterium acnes diukur dari diameter zona hambat yang dihasilkan serta membandingkan parameter dan karakteristik dari masing-masing bahan. Selain itu, terdapat rumusan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut. Berikut metode penelitian yang saya teliti. Lalu berikut bahan dan alat yang saya gunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut hasil dokumentasi dari pengumpulan dan penyiapan simplisia bunga brokoli dan kembang kol, serta hasil determinasi bahan yang menunjukkan bahwa kedua hasil tersebut menyatakan kebenaran bahwa kedua bahan yang saya ambil itu berada pada satu famili, yaitu Brassicase. Selanjutnya, berikut hasil pengamatan organoleptis yang memberikan pengenalan awal terhadap tumbuhan segar dan simplisia brokoli dan kembang kol. Selanjutnya, hasil pengamatan kadar sel larut air dan etanol dari simplisia brokoli dan kembang kol. Jumlah senyawa yang terlarut dalam etanol lebih kecil daripada jumlah senyawa yang terlarut dalam air. Hal tersebut dapat melarutkan senyawa polar seperti flavonoid, saponin, dan tannin. Kemudian hasil pengamatan bobot jenis dari ekstrak brokoli dan kembang kol. Dari hasil pengamatan yang diperoleh, kandungan terbesar kimia terdapat pada brokoli. Hal tersebut menunjukkan bahwa karakteristik senyawa terlarut dalam kedua ekstrak memiliki kecenderungan sifat kurang polar dibandingkan dengan air. Selanjutnya, hasil pengamatan kadar air dari simplisia dan ekstrak brokoli dan kembang kol. Kedua bahan diketahui mengandung kadar air di bawah 10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua bahan aman dari potensi pertumbuhan bakteri, hamir, dan kapang selama proses penyimpanan pada saat penelitian dilakukan. Selanjutnya, susut pengeringan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, dinyatakan bahwa rata-rata susut pengeringan dari brokoli dan kembang kol lebih besar daripada rata-rata kadar air, karena beberapa senyawa yang hilang adalah air dan beberapa senyawa lain yang mudah menguap. Selanjutnya, hasil pengamatan kadar abu total dan kadar abu larut asam dari simplisia dan ekstrak brokoli dan kembang kol, di mana hasilnya menunjukkan bahwa kembang kol lebih besar presentasinya dibandingkan brokoli. Selanjutnya, hasil pengamatan pembuatan ekstrak brokoli dan kembang kol dengan menggunakan ekstraksi maserasi. Berdasarkan presentasi dari hasil rendemen ekstrak yang didapat, yaitu presentasi rendemen brokoli lebih besar daripada kembang kol, di mana semakin tinggi rendemen, maka semakin tinggi kandungan zat yang tertarik ada pada suatu bahan baku, sehingga semakin banyak juga zat-zat berkhasiat yang diperoleh yang terkandung dalam brokoli dibandingkan kembang kol. Kemudian berikut hasil penapisan fitokimia dari simplisia dan ekstrak brokoli dan kembang kol. Senyawa aktif seperti alkaloid, flavonoid, polifenol, quinone, tannin, steroid, monoterpen ini diketahui sebagai antivirus dan antimikroba. Selanjutnya, pengujian aktivitas antibakteri brokoli dan kembang kol. Pada penelitian ini dilakukan dengan konsentrasi uji 1%, 5%, 10%, 15%, dan 20%. Hasil uji aktivitas antibakteri menggunakan konsentrasi tersebut diperoleh dengan tidak adanya diameter zona hambat pada seluruh konsentrasi yang diujikan. Berdasarkan hasil yang didapat pada pengujian pertama dan kedua ini tidak menunjukkan daya hambat pada beberapa konsentrasi uji. Berikut hasil pengukuran zona hambat ekstrak etanol bunga brokoli dan kembang kol terhadap pertumbuhan P. acnes. Hasil pengujian aktivitas antibakteri ini tidak menunjukkan daya hambat yang dimungkinkan disebabkan karena ekstrak brokoli dan kembang kol tidak aktif sama sekali untuk aktivitas antibakteri P. acnes, melainkan aktivitas antibakteri lainnya. Selain itu, karena brokoli dan kembang kol termasuk sayuran, di mana sebagian besar sayuran mengandung nutrisi, vitamin, dan mineral. Jika diberi nutrisi, maka bakteri akan semakin tumbuh.
Kemudian pelarut yang digunakan pada proses ekstraksi diduga menjadi faktor yang juga mempengaruhi kadar senyawa aktif pada ekstrak. Pelarut etanol 96% yang digunakan pada penelitian ini bersifat kurang polar jika dibandingkan dengan etanol 70%. Kemudian adanya faktor non-eksperimental berupa suhu, waktu, dan cahaya selama penyimpanan. Maka dari itu berikut hasil kesimpulan dari penelitian saya, dan berikut saran dari penelitian saya, juga daftar pustaka yang saya ambil. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.